Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, baik Bapak pengawas, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir pada acara pendampingan di forum IHT ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan berkenaan dengan strategi-strategi dalam evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Nah, sebelum saya memaparkan secara panjang lebar, mohon kiranya kepada Pak Santo untuk memimpin doa pada acara pendampingan ini. Kepadanya kami persilakan. baik, terima kasih Pak Suyud. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan IHT pada hari ini, saya pimpin secara Katolik. Marilah kita menundukkan kepala sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Santo yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita inginkan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk memfokuskan suasana dan menghangatkan suasana agar pelatihan pendampingan ini bisa berjalan dengan baik, saya mohon kepada Pak Muran untuk memberikan ice breaking-nya. Pada Pak Muran dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya untuk mengajak Bapak Ibu kita rileks, kita santai untuk ice breaking dulu. Ice breaking yang sederhana yang ingin saya bawa untuk kita dengan lagu dan gerak yang sering dipraktekkan oleh anak-anak peserta didik di sekolah kita. Lagunya tentang bebek dan ayam. Ada gerakannya sederhana saja, ya. Begini gerakannya. Kalau bebek itu mengepakkan sayap gini, kalau ayam seperti ini, ya, meniru kepala ayam lah gitu. Nah, jadi bebek mengepakkan sayap gitu. Kalau ayam meniru kepala ayam. Oke, baik kita mulai ya. Bebek, 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 ayam. Ayam, 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 bebek. Bebek ketemu ayam, ayam ketemu bebek. Bebek, ayam, patok, patok, Nah lagi, sekali lagi. Bebek, 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 ayam. Ayam, 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 bebek. Bebek ketemu ayam, ayam ketemu bebek. Bebek, ayam, patok-patokan. Oke, makasih. Saya kembalikan Pak Suyud. Ya, terima kasih Pak Muran yang telah mengisi ice breaking ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sudah fokus untuk acara pendampingan pada pagi hari ini. Nah, baiklah, kita mulai untuk materi. Sudah bisa kita saksikan Bapak dan Ibu? Bisa, Pak. Ya. Sudah, ya. Ya, terima kasih. Jadi dalam
kurikulum yang baru nanti di sekolah penggerak, tentunya kita akan menyesuaikan ya, suasana yang baru, termasuk juga masalah kurikulum. Oleh sebab itu, kita perlu strategi-strategi dalam menyesuaikan dengan kurikulum yang baru nanti. Nah, strategi yang mungkin bisa saya tampilkan pada acara IHT ini, ya terutama strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan, di antaranya yang pertama, yaitu mengadakan pertemuan dengan orang tua, tentunya orang tua wali murid di sini, kemudian warga sekolah, untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap evaluasi kurikulum. Karena evaluasi ini sangat penting ya, apa yang mereka pahami nanti, bagaimana perasaan mereka, dan bagaimana pendapat mengenai evaluasi sekolah kita, ini tentunya kita dengar bersama untuk memperbaiki kaidah-kaidah daripada kurikulum kita. Ya. Kemudian selain kita mengumpulkan warga sekolah maupun orang tua wali murid, ya sekalian dengan komite untuk berdialog, ya mungkin di sini ya sangat perlu untuk meminta bantuan kepada pembina kita, yaitu Bapak Pengawas ya. Jadi ini nanti juga akan kita lakukan ya. Kemudian yang strategi yang kedua, yakni arahkan di dalam diskusi pada pembahasan mengenai lingkup evaluasi kurikulum, tunjukkan contoh atau sampel yang akan digunakan. Tentunya sampel-sampel ini mungkin salah satunya adalah kurikulum yang sudah kita miliki, kemudian di mana letak-letak nanti perubahannya. Nah, dan yang sangat penting juga kita harus menyiapkan dokumen-dokumen evaluasi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, mungkin di sini dokumen evaluasi itu diantaranya kita siapkan ya strategi kita, yaitu masalah daftar hadir rapat, kemudian notulennya, ya, kemudian juga masalah selain notulen, ya, kemudian perubahan-perubahannya. Untuk strategi yang ketiga, amati jalannya program ya, yakni program evaluasi secara seksama untuk mendapatkan informasi nyata mengenai implementasinya dan mengingat semua pihak terhadap tujuan program kita. Jadi mengingatkan semua pihak untuk fokus ke masalah evaluasi daripada kurikulum, karena kurikulum yang akan kita gunakan nantinya itu ya ada perubahan yang sangat signifikan dengan program sekolah penggerak ini. Oleh sebab itu perlu adanya strategi untuk evaluasi. Kemudian strategi yang keempat, yaitu pahami tujuan dan program, kemudian kekhawatiran yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat mengenai program dan evaluasi ya. Ini pihak-pihak terlibat ini mungkin bisa guru ya, bisa kepala sekolah, dan
pihak-pihak lain ya. Cari tahu apakah terdapat perbedaan antara tujuan yang tertulis dan tujuan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menjalani tadi dalam yang diajak untuk mengevaluasi. Kemudian yang strategi kelima, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang menjadi akar permasalahannya. Untuk setiap permasalahan perlu didesain proses evaluasinya dan mencari data yang spesifik. Ya. Kemudian strategi keenam itu tentunya tentukan cara untuk mencari data ya melalui observasi maupun melalui penilaian. Untuk strategi yang ketujuh, jalankan prosedur untuk pencarian dan pengumpulan data pada forum pertemuan tersebut. Atau di luar juga bisa ya untuk mencari data itu. Tidak harus dalam forum pertemuan. Kemudian strategi yang ke-8 yaitu mengelompokkan dan mengatur informasi dalam tema-tema dan menyiapkan potret implementasinya. Potret ini bisa dalam bentuk video, kemudian artefak, kasus, atau bentuk-bentuk yang lain. Kemudian strategi yang terakhir ini kita ajak ya semua yang pihak-pihak yang kita ajak untuk mengevaluasi tadi memutuskan pihak yang akan diberi laporan nanti dan memilih format yang sesuai. Tentunya kalau di sini ya kalau sudah kita evaluasi, sudah kita tetapkan perubahan-perubahan tersebut, mungkin menurut hemat saya ini yang perlu diberikan laporan adalah pihak Korwil maupun Dinas Pendidikan. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini mengenai 9 strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Perlu jadi gambaran kita untuk catatan kita. Mungkin untuk merefresh ini ada bagian-bagian komponen yang tentunya kita sama-sama sudah tahu ya. Komponen-komponen kurikulum diantaranya yaitu tujuan, kemudian materi pembelajaran, kemudian metode. Metode ini sebenarnya ada yang memilih untuk strategi pembelajaran dan organisasi kurikulum. Kemudian yang terakhir evaluasi. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu, apabila dalam penyampaian saya ya, banyak hal yang kurang pas, silahkan dibantu untuk memberikan tambahan-tambahan gambaran yang sebenarnya seperti apa untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Mungkin minta tolong kepada Pak Santo untuk menjadi moderator dalam diskusi ini. Baik, terima kasih Pak Suyut. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan ini nanti akan kami persilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan terkait dengan strategi-strategi yang disampaikan oleh Pak Suyut terkait dengan implementasi kurikulum. Ada beberapa strategi tadi yang telah disampaikan dalam kegiatan IHT ini. Nanti kami tampung dari Bapak Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Suyut nanti. Tapi setelah saya tampung pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan Pak Darsono untuk menyiapkan atau menanyakan terkait dengan kegiatan IHT yang disampaikan oleh Pak Suyut. Silakan Bapak.
Agak dengar Pak, apa Pak? Memimpin doa kah? Bertanya Pak terkait dengan materi tadi Pak. Tanggapannya Pak, tanggapannya. Yang menanyakan terkait dengan pertanyaan apa namanya materi Pak Suyut tadi Pak. Mungkin saya dulu Pak. Sebelum Atau Pak Darsono Podo kan menyiapkan. duluan. Ya oke. Terima kasih Pak Santo. Saya ingin ada mungkin menanyakan ya. Dari 9 strategi ini tadi, misalkan ya atau Pak Sud sebagai kepala sekolah gitu, bagaimana mencari informasi, data atau evaluasi dari kurikulum di sekolah itu? Bagaimana langkah-langkahnya untuk mencari data itu? Tadi sudah disampaikan melalui observasi dan sebagainya. Mungkin realnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Untuk mencari data dan ini langsung aja ya Pak Santo ya. Ya, silakan Bapak, silakan saja. Ya. Enaknya seperti yang jelas seperti itu. Untuk mencari tentukan cara untuk mencari data dan melalui observasi atau penilaian. Jadi dari sini untuk hal yang bisa dilakukan mencari data itu pertama mengevaluasi dulu kurikulum kita. Kemudian setelah tahu ketidakcocokannya dari data dari kurikulum yang ingin kita pakai, tentunya untuk mencari data ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Ini melalui observasi tentu saja ya dengan cara membaca ya mungkin bisa jadi observasi ini bisa lewat informasi-informasi di luar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Podo. Terima kasih Pak. Apa mungkin sekolah mungkin memberikan semacam angket lah kepada semua yang berkepentingan dengan sekolahan itu, baik itu orang tua atau pihak lain mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih tambahannya. Jadi sangat tepat sekali apabila pihak-pihak yang diajak untuk merubah ini bisa memberikan suatu angket, ya ini sangat bagus dan itu memang yang sangat diharapkan dari strategi observasi tersebut. Terima kasih Pak. Mungkin sudah aja Pak Santo ya. Tanggapannya ini karena hujan deras nih. Oh iya. Baik, kalau ada sedikit mungkin lagi dari Pak Muran kalau ada. Waktunya mungkin kurang lebih 1 menit aja, silakan. Ya, silakan Baik, Pak. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memang berusaha fokus mendengar, mengikuti paparan Pak Suyut, tapi saat ini cuaca sedang ini cuaca buruk, hujan lebat. Namun saya bisa mengambil, mendengar, mengutip dari paparan itu dari beberapa strategi tadi itu. Nah, saya ingin ini untuk strategi 1 tadi. Strategi 1 katanya ini ya, mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap evaluasi kurikulum. Apa yang dipahami, bagaimana perasaan dan pendapatnya mengenai evaluasi sekolah. Nah, dalam hal ini terkait dengan masa pandemi seperti saat ini. Di sekolah-sekolah, tidak semua sekolah kan punya sarana koneksi internet. Sehingga untuk penyampaian informasi itu harus dengan cara
ini dengan cara tatap muka pertemuan, sedangkan untuk melaksanakan itu tidak mungkin. Nah, kemudian ada beberapa atau di sekolah tertentu yang orang tua juga masih lemah dalam baca tulis itu. Indonesia nih memang masih ada. Nah, cara sudah, kita Pak Muran. untuk ya. Ini jelas nih, ya sudah bisa saya tangkap itu. Jadi mungkin silakan Bapak. Karena masa pandemi bisa diterapkan dengan seperti gagasan Pak Pengawas tadi menggunakan angket ya. Ya, menggunakan angket. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya cukupkan ini dulu ya Pak Santo ya. Baik, silakan simpulkan Pak. Ya. Baik, silakan Pak untuk menyimpulkan. Langsung aja saya simpulkan untuk kesempatan ini. Mari kita sama-sama mengevaluasi kurikulum kita dengan menerapkan 9 strategi tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pendampingan IHT kesempatan ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.